Assalamualaikum Bu Ainur. Waalaikumsalam Mbak Alfi. Alhamdulillah kita bisa ketemu nggih kali ini nggih untuk agenda demonstrasi atau latihan coaching nggih. Bu Ainur nanti akan melakukan latihan coaching nggih bersama dengan coachi. Mohon izin saya akan menyampaikan terkait rubrik penilaiannya. Dalam coaching yang dilaksanakan Bu Ainur nanti, penilaiannya meliputi kompetensi coaching, kompetensi coaching yaitu mendengarkan dengan aktif, kesadaran penuh, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian juga sesuai dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bu Ainur terkait dengan kompetensi coaching tadi yang 3 itu tadi mana yang ingin Bu Ainur lebih kembangkan? Sebenarnya saya ingin mengembangkan 2. Salah satunya mendengarkan aktif dan menggali pertanyaan berbobot. Kalau untuk yang presence, kehadiran penuh itu insya Allah bisa saya lakukan dengan dengan berbagai pertanyaan yang nanti saya sampaikan ke coachi. Itu intinya 2 itu. Baik, jadi nanti ada 2 kompetensi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Baik, karena ada 2 ini, apakah mungkin ada yang lebih spesifik ingin diobservasi, Bu Ainur? Yang lebih spesifik sebenarnya lebih ke pertanyaan berbobot, karena tujuan saya itu saya ingin mencapai indikator khususnya coach ini mampu mensolusi permasalahannya sendiri. Seperti itu. Jadi tidak bingung, jadi di akhir coaching itu masih meraba-raba saya harus melakukan apa, tapi setelah coaching harapan saya itu dengan penggalian pertanyaan berbobot itu potensi coach juga tergali sehingga coach bisa ada kemandirian berpikir, bisa mensolusi permasalahannya. Baik, jadi yang lebih ingin diobservasi secara spesifik adalah menggali pertanyaan berbobot, dan tadi Bu Ainur juga sudah menyampaikan bahwa salah satu indikator ketika menggali pertanyaan berbobot itu sudah tercapai adalah adanya solusi. Itu berarti termasuk indikator ketercapaian yang ingin dikembangkan, Bu Ainur. Ya, betul. Baik, karena saya rasa Bu Ainur sudah mempersiapkan diri, sudah ada tujuan yang tepat untuk pelaksanaan latihan coaching ini. Mari kita bisa mulai latihan coachingnya, Bu Ainur. Monggo. Emil, waalaikumsalam Bu Ainur. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih lah Bu ya. Saya diberi waktu untuk ketemu Bu Ainur. Saya kepingin curhat nih Bu. Iya, sama-sama. Saya juga senang sekali diajak ngobrol-ngobrol Bu Emil ya. Ngomong-ngomong mau curhat apa ya ini? Begini Bu, saya kepingin tahu nih nanti solusinya bagaimana sih menghadapi 2 murid saya ini di kelas 7D. Ini yang beda dengan temannya gitu. Jadi proses belajarnya lambat, terus tugas-tugas itu juga harus masih dioprasi supaya mengumpulkan. Jadi saya jadi bingung bagaimana memperlakukan 2 murid saya ini Bu. Berarti dari sekian murid yang Bu Emil mengajar, Bu Emil ini mengajar matematika ya kalau nggak salah ya? Iya, matematika Bu. Iya. Ini berarti Bu Emil melihat ada 2 murid yang butuh perlakuan khusus ya? Iya Bu. Iya. Selama ini apa yang sudah Bu Emil lakukan? Apakah sudah sharing dengan wali kelas atau dengan lainnya? Selama ini saya sudah masih dalam tahap memanggil anaknya gitu. Maksud saya memberikan motivasi gitu ya kepada 2 anak ini supaya di kelas itu lebih aktif. Meskipun mungkin secara kemampuannya dia beda dengan temannya, tetapi paling tidak dia aktif, sering masuk sekolah gitu. Sementara yang satu ini Bu yang sering tidak masuk, itu yang membuat saya kesulitan bagaimana melakukan penilaian ini kepada si anak. Iya. Apakah pernah Bu Emil menanyakan kenapa murid yang tadi itu tidak masuk, alasannya apa? Karena kehadiran Bu Emil atau mungkin karena tidak nyaman dengan pelajaran yang lainnya? Sudah Bu, sudah saya tanyakan. Untuk kan ada 2 orang ya, cowok dan cewek. Yang cowok ini insya Allah sudah
saya tangani gitu ya, sudah tidak ada masalah meskipun dia kategorinya lambat gitu dalam proses belajarnya. Saya sudah memaklumi itu gitu loh. Nah yang cewek ini Bu, yang sering nggak masuk sekolah karena katanya teman-teman takut pelajaran olahraga gitu, karena dia takut renang gitu. Akhirnya sering anak-anak apa teman-temannya tuh sering ini menandai, oh Pak ini pasti nggak masuk hari Selasa dan Rabu gitu. Memang, dan itu di jam-jam saya di kelas itu. Jadi sering tidak ketemu si anak ini. Saya pernah menasihati, maksudnya memberikan motivasi apa masalahnya gitu. Dia memang takut gitu sama renang gitu. Cuman ya memberikan motivasi supaya tetap masuk sekolah gitu. Tapi ya itu setelah itu dia kembali lagi tetap nggak masuk. Iya, iya. Apakah Bu Emil pernah mengajak ngobrol wali kelas dan guru lain yang bersangkutan yang buat anak ini merasa takut mengikuti pelajaran? Karena kan kita mengetahui bahwa selama ini wali kelas kan posisinya wakil orang tua anak di kelas. Pernah Bu sharing dengan wali kelas tentang perkembangan dua anak ini ya. Wali kelas sudah sudah menangani, sudah tanya kepada orang tua. Tetapi ya sejauh ini yang si cewek ini masih belum ada perkembangan yang signifikan. Coba konsultasi ke guru PK juga begitu. Pokoknya saya sudah konsultasi gitu tentang perkembangan belajar dari dua anak ini. Iya. Tapi dengan guru yang bersangkutan apakah sudah pernah menyampaikan Bu Emil? Maksudnya guru yang ngajar olahraga Bu? Iya, iya betul. Oh belum ya. saya lakukan itu Bu. Bisa jadi mungkin beliaunya tidak tahu permasalahannya sehingga si anak tadi itu takut dengan materi tertentu sehingga nggak masuk. Bisa jadi seperti itu. Baik Bu, mungkin itu mungkin ya langkah yang akan saya coba ya Bu. Coba berkonsultasi dengan guru PJOK ya. Iya. Sharing juga kenapa sih, mungkin beliaunya tahu nih alasan mengapa si murid ini takut dengan pelajaran olahraga ya Bu. Rencana Bu Emil lagi selain sharing dengan guru ngapalnya, mungkin pihak-pihak atau mungkin dari orang tua atau mungkin dipertemukan dengan wali kelas. Ya mungkin saya akan ini Bu mencoba lagi gitu ya Bu, sharing dengan wali kelas, mencoba bertemu dengan orang tuanya. Gitu. Mungkin itu langkah yang saya lakukan, berarti sharing dengan wali kelas, mengajak wali kelas untuk mendatangkan orang tua gitu, atau home visit lah ke rumah orang tua tersebut untuk bagaimana caranya agar si anak ini kembali rajin sekolah tanpa ada ketakutan gitu ya terhadap mata pelajaran tertentu. Iya. Apakah Bu Emil mengetahui informasi motivasi orang tuanya menyekolahkan di sini, atau mungkin sebenarnya si anak itu mungkin tidak minat sehingga jarang masuk sekolah? Mungkin seperti itu. Selama ini yang saya gali dari keterangan dari anak bahwa memang si anak ini dulu SD-nya MI ya gitu. Jadi memang yang dominan adalah pelajaran agama. Dan saya melihat memang dia unggulnya di situ. Dia pinter qiraah. Itu sudah pernah menjadi juara gitu. Dan dia pernah meminta sama orang tuanya untuk mondok sebenarnya, tetapi sama si bapak ini bukan mondok sih, sekolah yang berbasis Islam gitu. Misalnya MTS itu. Tetapi sama si bapak bilangnya jangan Dok, di negeri aja gitu. Masa kamu sudah MI sekarang masuk gitu. Jadi memang ya itu memang karena benturan dengan keinginan orang tua mungkin ya, akhirnya si anak ini tidak bisa adaptasi dengan teman-temannya. Jadi begitu ya. Iya. Rencana yang ingin direalisasikan sama Bu Emil selain mencari informasi melalui orang tua, kemudian menyatukan dengan keinginan murid tadi, itu mungkin adakah rencana lain yang sekiranya mungkin menurut Bu Emil itu anak tersebut tetap bertahan di sini, tetap nyaman sekolah di sini walaupun di sini bukan pondok pesantren? Ya itu dulu mungkin Bu ya, saya mencoba melakukan yang belum saya lakukan itu ya, yang konsultasi dengan guru mapelnya, guru mapel PJOK, atau juga mungkin home visit atau mendatangkan orang tua kalau memungkinkan gitu ya. Sehingga di situ mungkin bisa nanti kita konsultasi bagaimana agar si anak ini nyaman tetap sekolah di sini, tetapi juga tetap rajin sekolah gitu ya. Karena memang menurut saya ini ya, peran orang tua itu sangat utama dalam menimbulkan motivasi ke anak supaya semangat untuk belajar dan pergi sekolah. Mungkin itu dulu mungkin Bu ya yang bisa saya lakukan, mendatangkan orang tua atau kita home visit ke rumahnya dengan wali kelas. Khususnya dengan wali kelas. Iya. Jadi menurut Bu Emil rencana yang tepat kedepannya ini mempertemukan antara wali kelas, orang tua dan guru BK, terutama dengan si murid tadi agar permasalahannya
cepat terselesaikan, anaknya tetap nyaman sekolah, nyaman dengan pelajaran walaupun mungkin kemampuannya tidak sama dengan teman-temannya yang lain. Benar. Apakah ada terpikirkan di benak Bu Emil mungkin muridnya tadi itu masuk murid yang inklusif? Mungkin ya Bu ya, karena memang butuh bimbingan khusus, memang tidak bisa disamakan dengan yang lain. Yang jelas pasti ada rencana, karena ini kan menurut panjenengan murid inklusif ya, ada rencana juga yang lebih intens, kira-kira dengan guru siapa yang bisa jenengan ajak kolaborasi? Guru BK mungkin ya Bu ya. Guru BK. Guru BK mungkin dia bisa mengetahui bagaimana perkembangan psikologi anak inklusif. Dia juga bisa sharing dengan, nanti saya tanya-tanya kepada guru yang sekolahnya ada murid inklusif gitu. Jadi mungkin bisa sharing, tanya-tanya bagaimana cara menangani murid yang inklusif. Ya, mungkin itu. Kira-kira apakah ada komitmen yang ingin dilakukan, komitmen yang ingin dipegang Bu Emil sehingga nanti rencana aksi ini bisa terlaksana? Apa kaitannya dengan kapan panjenengan melangkah bersama wali kelas, bersama kebetulan jenengan kan posisinya guru mapel gitu, wakil guru mapel. Ya, mungkin secepatnya ya Bu, karena ini sudah pertengahan di semester genap, sebelum kenaikan kelas ini sudah harus clear gitu, supaya nanti anaknya bisa mengejar ketinggalan di separuh semester yang sisanya. Jadi saya akan segera melakukan koordinasi mungkin dengan wali kelas, dengan guru BK untuk mendatangkan orang tua dari si murid ini tadi. Dan di situ kita akan ngobrol-ngobrol untuk mencari solusi yang tepat bagaimana si anak bisa termotivasi kembali untuk semangat belajar. Iya. Jadi ini banyak, intinya itu teman-teman yang siap untuk membantu panjenengan, tinggal bagaimana Bu Emil menjalin komunikasi dengan guru BK, guru PJUK tadi, dengan wali kelas, dengan orang tua, dan khususnya dengan murid tersebut. Baik, kira-kira dari coaching kita bagaimana perasaan Bu Emil? Apakah masih mengganjal, masih bagaimana ya? Masih merasa bagaimana ya? Saya masih berat Bu ini, Bu itu, apa masih ada perasaan seperti itu? Apa sudah mulai tercerahkan? Ya, alhamdulillah Bu. Akhirnya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Sebelumnya saya galau ini, gimana solusinya? Alhamdulillah dibantu Bu Ainur. Akhirnya ini pecah nih solusinya. Ya nanti saya coba lakukan secepatnya Bu. Terima kasih Bu. Ya, alhamdulillah Bu Ainur ketemu lagi sama saya nggih. Ya, Bu Ainur sudah melakukan praktek coaching dengan coachingnya. Sekarang kita sesi evaluasi atau pasca coachingnya. Saya lihat tadi dalam durasi 12 menit pelaksanaan coaching Bu Ainur dari fokus observasi atau fokus kompetensi yang ingin dikembangkan tadi kan Bu Ainur menyampaikan ada dua, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Apakah menurut Bu Ainur tadi fokus kompetensi tadi sudah tercapai? Saya merasa sudah tercapai Bu Alfi. Saya berusaha tadi sebagai coach mendengarkan aktif, mendengarkan segala apa yang disampaikan Bu Emil tanpa saya memotong yang disampaikan, yang diutarakan. Kemudian saya juga berusaha mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali, mengetahui, mengidentifikasi apa saja permasalahannya, kemudian juga menggali potensinya Bu Emil, dan juga ingin tahu apakah Bu Emil selaku coach itu mampu, selaku guru itu mampu mensolusi permasalahannya. Karena pemikiran saya yang paham situasinya, yang tahu karakter muridnya, dan yang tahu bagaimana rekan-rekan sekomunitasnya itu Bu Emil. Baik, jadi tadi Bu Ainur menyampaikan kalau sudah berusaha mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif. Salah satu indikatornya adalah dengan mendengarkan deskripsi dari coach tanpa memotong. Kemudian juga Bu Ainur sudah mencoba menyampaikan atau mengajukan pertanyaan berbobot. Indikatornya adalah ada solusi, sudah ada solusi yang muncul dari sesi coaching tadi. Baik, Bu Ainur mohon izin
saya ingin menyampaikan hasil observasinya. Nggih. Menurut saya juga Bu Ainur itu sudah mendengar dengan aktif. Nggih, itu nampak sudah terlaksana, nggih, nampak dengan tadi Bu Ainur juga dapat merangkum. Jadi Koci menyampaikan permasalahannya dan menyampaikan ide-idenya, Bu Ainur sudah merangkum dengan baik. Kemudian meskipun tidak bagian dari fokus observasi kita kali ini yaitu kesadaran utuh, nggih, Bu Ainur juga sudah mengikuti itu kesadaran utuh dengan tetap fokus selama proses coaching, menatap juga coachingnya dengan baik, jadi tidak melakukan atau tidak terdistraksi. Nggih. Kemudian terkait dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu sudah terlaksana, nggih, Bu Ainur sudah terlaksana. Dengan indikator tadi sudah ada solusi, nggih, solusi dari Koci. Salah satunya tadi kalau dilihat dari permasalahannya apa saja tadi Bu? Kolaborasi dengan guru PCUK, nggih. Iya, permasalahannya sebenarnya Bu Alfi tadi. Permasalahannya itu Bu Emil bingung menghadapi dua murid yang di situ perlu mendapat perlakuan khusus dan takut pada pelajaran tertentu. Seperti itu. Ya, tadi kan sudah muncul solusinya, nggih, yang harus dilakukan, dan Bu Ainur juga sudah memfasilitasi Koci untuk membuat komitmen langkah selanjutnya atau aksi nyata yang dilakukan dari tindak lanjut dari coaching yang sudah terjadi ini. Dan berdasarkan prinsip coaching juga, saya juga bisa melihat dengan jelas kalau kemitraan terbangun, nggih, Bu Koci terlihat nyaman dengan Bu Ainur, kemudian terlihat dekat gitu, nggih, dan proses kreatif juga muncul di mana terbentuk itu solusinya itu tercapai, nggih, ada solusi dari permasalahan, dan Bu Ainur juga mengembangkan potensi Koci di mana tadi Bu Amalia atau selaku Koci ya tadi ya mungkin kurang kolaborasi masih dari proses coaching tadi. Bu Ainur memfasilitasi Koci untuk meningkatkan potensinya, yaitu kolaborasi dengan guru PCUK, dengan wali kelas dan guru BK. Jadi secara umum, ya, secara keseluruhan proses coaching tadi sudah baik, ya, Bu Ainur. Alhamdulillah. Dan menurut Bu Ainur dari proses coaching ini tadi, ya, masih adakah kompetensi yang ingin dikembangkan atau apa tindak lanjut yang ingin Bu Ainur lakukan ke depan? Yang jelas saya ingin saat setiap obrolan saya, terutama di proses coaching itu tidak tampak kita itu mendikte. Jadi obrolan yang santai, tapi mengena yang di situ ternyata di balik obrolan kita selaku coach dengan coachee, dengan teman baik mungkin di sekolah itu mampu, kehadiran kita itu mampu membantu permasalahan teman rekan sejawat, dan mereka memiliki kemandirian untuk bisa mensolusi melalui potensi yang dimiliki. Keinginan saya seperti itu. Jadi tanpa disadari melalui obrolan yang banyak mengobrol dengan teman-teman, otomatis kan semakin dekat, semakin kita itu meningkat kesadaran sosial kita. Jadi saya ingin ini terus berlanjut, khususnya saya terapkan di sekolah. Dan untuk kompetensi apa yang ingin saya kembangkan, ya otomatis ketiga-tiganya, baik kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Khususnya yang kehadiran penuh memang saat memang kita ingin ingin mencapai tujuan coaching, otomatis kan kita ngobrol santai yang sekiranya saat kita mengobrol dengan teman yang kita ajak coaching itu tidak terganggu dengan lingkungan, tidak harus sepi juga, tapi juga di suasana yang terbuka, tidak harus di ruangan yang tertutup. Baik, berarti dari proses coaching yang sudah dilakukan tadi, yang ingin dikembangkan Bu Ainur adalah ketiga-tiganya, dan tadi saya juga menggarisbawahi bahwa prinsip yang diutamakan Bu Ainur adalah kemitraan yang membuat coaching nyaman, ya, sehingga bisa membantu rekan atau klien, ya, untuk menemukan solusinya. Baik Bu Ainur, mungkin sudah cukup nih untuk sesi pasca observasinya, Bu Ainur sudah baik, selanjutnya bisa dilakukan, semoga dimudahkan untuk praktek-praktek. Terima kasih Bu Alfi atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.